Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Rafi Tudiaji dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan haji dan umroh. Pengertian haji. Menurut bahasa, haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di kota Mekah tersebut terdapat Ka'bah yang dijadikan kiblat bagi kaum muslim seluruh dunia ketika melakukan sholat. Jika kita ingin melakukan ibadah haji, maka kita harus mampu. Mampu adalah secara material, yaitu cukup untuk biaya hidup sendiri maupun untuk keluarga yang ditinggal. Dan mampu secara fisik atau sehat selama melaksanakan ibadah haji. Bagi umat Islam yang sudah mampu akan tetapi tidak melaksanakan haji, maka akan mendapat dosa karena sudah meninggalkan kewajibannya. Cara melaksanakan ibadah haji dan umroh dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, baru mengerjakan umroh. Yang kedua ada qiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersamaan. Yang ketiga ada tamattu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru mengerjakan haji. Syarat yang menyebabkan seseorang dihukumi wajib untuk mengerjakan ibadah haji adalah syarat wajib haji. Syarat wajib haji ada beragama Islam, sudah balik, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Rukun haji. Rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam atau denda. Rukun haji ada 6, yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Rukun haji diawali dengan ihram disertai dengan niat. Berniat mengerjakan ibadah haji, niat dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkannya, maka bunyi niatnya labbaik Allahumma ya Allahul hajja. Apa itu wukuf? Wukuf adalah hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Kita ketahui bahwa tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula, dan Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf atau berlawanan dari arah jarum jam. Syarat tawaf ada 6, dimulai dari menutup aurat, suci dari hadas dan najis. Ka'bah hendaklah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Tawaf dilaksanakan sebanyak 7 kali dan tawaf dilaksanakan di dalam masjid. Macam-macam tawaf terdiri dari 6 tawaf. Ada tawaf qudum, tawaf ifadah, tawaf wada, tawaf tahallul, tawaf nazar, dan tawaf sunnah. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Syarat sa'i dimulai dari Bukit Safa dan disudahi di Bukit Marwah yang pertama. Yang kedua, dilaksanakan sesudah tawaf baik tawaf rukun maupun tawaf qudum. Yang terakhir dilaksanakan sebanyak 7 kali. Tahallul adalah mencukur rambut. Sekurang-kurangnya dicukur sebanyak 3 helai. Yang terakhir, tertib. Tertib yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu. Wajib haji terdiri dari 7. Yang pertama, ihram dari mikot. Yang kedua, berhenti di Muzdalifah, melontar jumrah Aqobah pada hari raya haji, melontar 3 jumrah yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah Aqobah. Bermalam di Mina, tawaf wada. Apa itu tawaf wada? Tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah. Yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Sunnah haji. Sunnah haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa atau rugi. Sunnah haji terdiri dari 6. Yang pertama itu ifrad,
Yang kedua, membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumrah akobah. Yang ketiga, berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang keempat, membaca zikir sewaktu tawaf. Yang kelima, sholat 2 rakaat sujud tawaf. Yang terakhir, masuk ke Ka'bah. Selanjutnya kita akan membahas tentang umroh. Apa itu umroh? Secara bahasa, umroh artinya berkunjung. Namun secara istilah, umroh adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melakukan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Hukum umroh, hukumnya adalah fardu ain atas umat Islam sekali dalam seumur hidupnya. Umroh sering disebut dengan haji kecil. Semua ketentuan umroh hampir sama dengan haji, tetapi pelaksanaan umroh lebih sederhana dibandingkan dengan haji. Rukun umroh sama seperti rukun haji, tetapi tidak ada wukuf. Ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Syarat wajib umroh ada 5. Yang pertama, Islam. Maka kita jika tidak Islam, tidak wajib untuk berumroh. Yang kedua ada balik. Jika kita belum balik atau masih kecil, maka tidak diwajibkan untuk umroh. Yang ketiga ada berakal. Umroh itu dilaksanakan oleh orang-orang yang berakal. Orang gila tidak wajib. Nah, yang terakhir merdeka. Umroh bagi hamba sahaya adalah tidak wajib. Hikmah dari haji dan umroh. Yang pertama, Allah akan menghapus semua dosa kecil dan dapat menyucikan diri kita dari perbuatan yang maksiat. Yang kedua, kita akan diampuni dari segala dosa karena Allah, kecuali hak yang berkaitan dengan manusia. Yang ketiga, kita dapat menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita dapat meningkatkan keimanan kita dengan menepati janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mengingatkan akan jihad Rasulullah dan meneladani akhlak Rasulullah. Yang keenam, melatih sifat sabar dan disiplin serta untuk mendorong untuk berkorban. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.